Pemirsa, secara tahunan Badan Pusat Statistik mencatat inflasi sebesar 2,82%, sedangkan inflasi bulanan sebesar 0,19% pada bulan September 2023. Lalu kelompok dan komoditas apa saja yang memberi andil paling besar terhadap inflasi di bulan lalu? Ya pemirsa, berdasarkan data BPS yang terbaru ini di September 2023, inflasi terbesar secara tahunan dari sisi komoditas ini dipengaruhi oleh dua komoditas. Yang pertama dipengaruhi oleh beras yang memberikan andil ini sebesar 0,18%. Sedangkan untuk BBM ini karena ada kenaikan harga BBM non subsidi ini memberikan andil sebesar 0,6% terhadap inflasi di bulan September 2023. Selain adanya sumber inflasi ini dari beras dan juga BBM, sebetulnya pergerakan inflasi pada bulan September ini juga dipengaruhi beberapa komoditas lain. Ini seperti tarif pulsa ponsel, biaya kuliah, rokok kretek filter, dan juga daging sapi yang memberikan sumbangsih 0,01% pada inflasi di bulan September 2023. Dan kini kita akan membahas seberapa besar perubahan pada harga beras dan BBM pada bulan September sebetulnya ya pemirsa. Dan di slide selanjutnya kami akan memaparkan bagaimana perubahan pada harga beras. Ya pemirsa, berdasarkan catatan BPS, harga beras penggilingan, eceran dan grosir ini kompak naik. Dan ya kita ketahui bersama kini beras menjadi momok di Indonesia. Pasokan yang turun karena penurunan luas panen, El Nino dan ditambahnya sulit mengakses impor dari luar negeri ini menyebabkan harga beras naik tinggi. Kita lihat bersama datanya, ini yang pertama terkait dengan beras penggilingan. Ini yang warna kuning ya pemirsa untuk beras penggilingan. Ini kita pantau bersama, ini berdasarkan data dari BPS, ini perubahannya 10% secara bulanan. Ini secara month-to-month-nya perubahannya adalah 10%. Sedangkan untuk secara tahunannya kenaikan beras penggilingan ini sebesar 27%. Ini yang warna kuning. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana data dari beras di level grosir yang mencatatkan ini untuk kenaikannya sebesar 6% secara bulanannya. Memang ini lebih rendah dibandingkan di level penggilingan. Dan kalau kita lihat secara tahunannya ini kenaikannya bisa mencapai 21%. Selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas dari sisi penggilingan dan grosir, yang terakhir ini dari sisi eceran. Ini sisi eceran yang warna hijau. Ini untuk eceran bulanan ini mengalami peningkatan sebesar 5,6%. Untuk secara bulanannya, sedangkan untuk secara tahunannya kenaikannya 18,44%. Dan pemirsa, kalau kita melihat sumber inflasi yang di beras ini, yang paling tinggi sebetulnya terjadi pada beras di penggilingan. Dan perubahan harga beras pada September 2023 memang menyebabkan inflasi beras di bulan September ini secara keseluruhannya 5,61% secara bulanan. Bahkan inflasi beras di September 2023 menjadi yang tertinggi sejak Februari 2018. Kemudian pemirsa, kita melihat bagaimana sih sebetulnya upaya dan juga solusi untuk menekan kenaikan pada harga beras dalam jangka pendek. Yang pertama ada yang dilakukan operasi pasar. Ya, karena Presiden Joko Widodo meminta Perumbulok dan Badan Pangan Nasional atau Bappenas untuk melakukan operasi pasar secara jor-joran. Dan berdasarkan data pada 27 September 2023, Perumbulok sudah menggelontorkan beras operasi sebanyak 800.000 ton dan Bulog menyatakan operasi pasar akan digiatkan setiap hari. Selain itu, Bulog juga menyalurkan program bantuan pangan pada bulan September, Oktober, November dan dengan jumlah beras yang disiapkan mencapai 641.000 ton. Tidak hanya Bappenas dan juga Bulog, Kementerian Perdagangan juga melakukan gerakan pangan murah untuk pastikan masyarakat mendapatkan beras SPHP ini sesuai dengan eceran tertingginya. Tidak berhenti pada operasi pasar, pemerintah juga melakukan impor beras. Namun pemirsa, untuk impor beras ini sepanjang Januari hingga Juni 2023 atau di semester 1, impornya ternyata sudah mencapai 1,07
juta ton. Yang mana kalau kita bandingkan dengan semester 1 di tahun 2022, ini hanya sebanyak 126.048.000 ton pemirsa. Ini perbedaannya cukup signifikan. Dan yang perlu menjadi perhatian ke depannya, impor beras tidak akan mudah karena sejumlah negara produsen utama ini mulai dari Thailand, Vietnam, dan juga India ini sudah mulai membatasi penjualan beras ke luar negeri untuk mengamankan kebutuhan domestik. Impor beras juga akan lebih mahal karena nilai tukar rupiah sedang melemah. Kalau kita lihat sepanjang kuartal 3 tahun 2023, rupiah sudah melemah 3% terhadap dolar Amerika Serikat dan menjadi penurunan yang paling dalam sejak kuartal 2 di tahun 2022. Selain harga beras, sebetulnya harga dari kenaikan bahan bakar minyak non-subsidi ini juga menjadi penyebab utama kenaikan inflasi pada kelompok transportasi. Dan berdasarkan catatan dari BPS untuk kelompok transportasi, ini mencatatkan inflasi 1,05%. Dan adapun jenis BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Namun tidak hanya PT Pertamina saja, sebetulnya ada Vivo, BP, Shell, dan juga yang lainnya menyampaikan untuk menaikkan harga dari BBM. Kenapa pemirsa? Karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia. Kalau Indonesia, ini ICP-nya, Indonesia Crude Price-nya, ini mengacu pada Brent Oil Futures, ini saat ini sudah posisinya di level 90,75 dolar per barrelnya. Ini per data kemarin ya pemirsa yang terupdate terbaru. Dan kalau kita lihat memang pergerakannya cukup signifikan. Tidak hanya Brent, sebetulnya WTI juga menguat di 89 atau hampir 90 dolar per barrelnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.